Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Priyatno, NIM 0429072111 dari program studi Sistem Informasi semester 7 UPBJJ UT Serang. Di sini saya akan membuat video praktikum tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis Piranti bergerak, yaitu buat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online, yaitu yang ini ya, yang https coinlore.net. Nah, di sini kita diminta buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan seperti berikut ini, dengan menampilkan atribut, kolom, field name, simbol, dan flash USD ya, dengan tampilan layar berikut ini. Oke, langsung saja kita buat foldernya terlebih dahulu. Klik kanan, lalu klik new folder ya. Karena saya sudah membuatnya, kita tinggal klik aja folder yang sudah dibuat sebelumnya, klik 2 kali. Setelah itu klik kanan, open git bash here ya, di sini. Nah, setelah kebuka, pastikan Anda terkoneksi dengan internet ya, untuk menginstal framework Ionic. Selanjutnya kita ketik di sini perintah Ionicnya, Ionic start kurung buka, yang kayak gini ya. Nih, ini kita kita kasih nama projectnya Ari misalnya. Selanjutnya ketik blank min type view ya, jangan salah. Jadi Ionic start, nama proyeknya apa, lalu ketik perintah blank min type view ya. Setelah itu enter aja, tungguin instalasi Ionicnya ya, sekitaran 30 menit atau sejam gitu. Pokoknya dia nantinya hasil akhirnya seperti ini gitu. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung ke step berikutnya. Setelah itu ketik perintah npm install Axios ya, di mana Axios ini merupakan pustaka HTTP yang dapat dijalankan di klien maupun di server. Axios juga dapat membuat permintaan API, melakukan tugas yang menghasilkan output, dan menentukan konsep yang lebih mudah untuk dibaca ataupun dijalankan. Setelah berhasil diinstal, langkah berikutnya kita enter aja ya. Karena saya sudah menginstalnya, kita hapus dulu. Lalu untuk selanjutnya kita buka VS Code-nya ya, dengan cara mengetik, kita lihat dulu foldernya ls. Nah, kita ketik perintah kode spasi titik ya, untuk menampilkan Visual Studio Code-nya. Kita tunggu saja. Nah, di sini kita akan mencari nama proyeknya ya, yang sudah dibuat sebelumnya. Kita klik tugas Ari, yang ini nih. Lalu pilih Ari. Lalu pilih SRC, yang ini. Lalu pilih views ya. Ini views.
Nah, ada file namanya home page view, di mana home page view ini merupakan yang nantinya akan nampil di layar ya. Nanti kita akan memasukkan kode program di file home page view ya. Di sini saya sudah membuatnya, di mana pada file home page view terdapat template. Lalu ada ion content, di mana ion content ini sama seperti div-nya HTML ya, yaitu berfungsi untuk membungkus atau mengelompokkan beberapa elemen seperti ionic grid, ionic row, dan ionic call. Nah, di sini terdapat ion grid, di mana ion grid ini kita akan membagi. Nah, ini kan ilustrasinya, ini sebagai tampilan dari web browsernya. Nah, kita akan membagi 3 bagian. Yang sebelah sini 1, yang sebelah sini 1, yang sebelah sini 1. Nih. Oke. Selanjutnya terdapat ion row, di mana kita akan menampilkan baris paling awal ya, yang di atasnya. Lalu di dalam baris ada kolom dengan size 12. Nah, size 12 ini berfungsi sebagai kolom fullnya ya. Jadi dia kolomnya full 12 segini nih. Nanti ada soal tugas nih, misalnya soal tugas, dia full gitu ininya, barisnya. Selanjutnya ada kelas ion text center, lalu stylenya adalah text elegant center ya. Lalu ada ion button, di mana kita akan mengeklik namanya data dari get data, lalu stylenya adalah text transform kapital. Jadi setiap data yang diambil itu hurufnya adalah kapital. Lalu ada namanya get data. Selanjutnya adalah tag penutup dari buttonnya. Lalu kita kasih penutup ion call, lalu ion row. Selanjutnya terdapat kolom yang sebelah kiri ya, bernama v-if item.slang lebih dari 0 dengan stylenya adalah border. Nanti kita akan membuat sebuah kotak kecil solid black, ini ada warna dari bordernya. Lalu kita kasih paddingnya adalah 20 px. Selanjutnya terdapat ion call, size-nya 4. Kenapa sih 4? Karena jumlah maksimal dari layout dari tampilan browser ini ada 12 ya. Jadi kalau kita ambilnya 3 bagian, kan ini kan 3 bagian, ada nama, ada simbol, ada harga USD. Jadi nanti akan nampilnya ini adalah nama, ini ada namanya simbol di sini, lalu ada harga USD-nya. Nanti kita lihat hasil outputnya kayak gimana. Dengan style text elegant center, namanya adalah name ya. Ini juga sama, simbol, lalu ion call size 4, ini sama juga harga USD. Nah, di sini ada ion row v4 item in item. Key-nya sama dengan ID. Jadi kita akan mengambil data API-nya itu dari item.name ya. Dengan size-nya 4, sama ini juga text elegant center, kita kasih paddingnya adalah 10 px. Lalu kita ambil namanya item dot symbol. Selanjutnya ini juga sama ya, text area padding 10 dengan kita ambil data item dot flash USD. Sama
Ini juga ya tag penutup call, tag penutup row, dan tag penutup dari grid. Ini juga sama ya, kasih penutup kontennya dan kasih penutup tag penutup dari templatenya. Mungkin di sini terdapat scriptnya. Nah, script di sini merupakan pengambilan data ya, pengambilan data API online-nya ya. Jadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, Axios ini kan dia sebagai pengambilan datanya ya. Maka kita akan import Axios from Axios ya. Lalu kita akan mengekspor default data. Nanti kita ambil beberapa data yang ada di API-nya yang ini nih nanti. Ini yang website ini ya. Lalu return items titik 2. Nah, tanda array ini, array ya, kalau bisa di bahasa pemrograman itu array. Nah, array ini dikosongin kenapa? Karena dia akan mengambil data dari item.name, item.symbol, item.face, mungkin seperti itu. Dia akan mengambil data API-nya. Selanjutnya untuk metode kita panggil dengan nama getData. Lalu ada namanya Axios. Axios ini kan tadinya sudah diimport ya. Lalu titik get. Get ini nanti kita akan ngambil dari http api.coinlore.net API tickers ya, bukan tiket. Nah, di sini kita akan mengambil, lalu nanti si web API-nya ini akan merespon. Dan respon this item sama dengan respon.data titik koma ya. Selanjutnya nanti kalau ada kesalahan atau error, nanti dia akan mencetak hasil errornya. Mungkin seperti itu. Kita kasih penutup, udah paling script. Nah, mungkin penjelasan scriptnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan panggil. Nah, sebelum memanggil framework Ionic, ada beberapa extension VS Code yang harus diinstal pada VS Code kita ya. Pertama, kita buka VS Code, lalu kita pilih extension ya, yang ini nih. Klik. Tunggu. Yang pertama itu yang harus diinstal itu namanya Ionic, yang ini. Lalu namanya TypeScript Vue plugin ya, atau yang bisa di ini Volar. Ini harus diinstal ya. Selanjutnya Vue language fitur. Ini harus diinstal ya, biar bisa terkoneksi dan bisa dijalankan dengan mulus. Untuk selanjutnya kita buka, silang satu ya. Kita buka Git base-nya yang sudah ada folder tugas Ari. Kita lihat foldernya isinya apa aja. Nah, yang tadi nama yang diinstal kan namanya Ari ya. Nama proyeknya kita ke direktorinya namanya cd /Ari ya. Pastikan untuk menjalankan Ionic-nya harus ada tanda Ari master ya, yang ini nih, harus ada kata masternya. Lalu ketik perintah Ionic
server. Langsung saja enter ya. Tunggu karena prosesnya ini lama ya. Nah, pada saat instalasi kalau prosesnya masih kayak yang biru-biru itu, tungguin aja ya sampai tandanya hijau aja yang yang desktop ini nih. Hijau aja. Lalu ada tanda dolar ini, itu pasti udah berhasil tuh pada saat instalasi. Pokoknya tungguin aja, mau 30 menit, sejam, tergantung koneksi internetnya. Pada saat instalasi ya, coba kita nggak pakai internet untuk menjalankan ininya. Web browsernya apakah dia bisa atau enggak ya, kita coba-coba aja. Tapi pastikan kalau pada saat instalasi Axios, instalasi Ionic, pastikan menggunakan koneksi internet. Ini kan saya sudah jadi gitu, udah ada skripnya, tinggal ngeran aja. Oh iya, kita tunggu reload dulu ya. Apa nggak nampil? Nampil cuman nggak ini. HTTP kedua localhost 800 ya, 800. Nah, di sini kita get data. Apakah berpengaruh sama koneksi internet? Kita buka hotspotnya dulu ya. Karena tadi tidak mengkoneksikan internet ya. Nah, wifi. Buka webnya, kita reload dulu lagi. Nah, ternyata emang harus pakai internet ya untuk mengambil data API online. Nah, di sini terdapat nama. Nah, di sini kan udah dijelasin kan kenapa jumlah kolomnya itu 12 dan dimasukin get datanya itu full. Karena khusus untuk get data ini emang full. Nah, untuk di bawahnya itu kan ada row. Nah, row di sini ada namanya name, ada simbol, dan ada harga USD. Nah, yang tadi kan ada ini kalau nggak salah di row-nya view if ya. Nah, di sini ada row-nya namanya view for. Yang V4 itu ya. Nah, dia akan mengambil data API online-nya yang kayak gini. Di sini sudah nampil ya sampai ke bawah. Nah, ini sudah nampil. Memang harus menggunakan koneksi internet ya. Tadi ada kesalahan. Kalau untuk versi ininya, versi Android-nya, kita klik kanan browsernya lalu ke inspect ya. Inspect, tungguin. Pantes tadi nyoba-nyoba nggak ini. Nah, kita pilih mau versi apa ya ininya HP-nya ya. Coba kita pakai iPhone 14
Promek ya. Nah, di sini kita bisa mengambil data API yang ada di API online itu ya, coinlore.net yang itu ya. Nah, di sini sudah nampil ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.